Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat wisata religi, kali ini kita akan mengupas sejarah singkat sejarah di tanah Cirebon. Semoga bermanfaat. Konon ketika perjalanan Ki Gendeng Alang-Alang dari Galuh ke Cirebon karena dipanggil Prabu Siliwangi untuk mendapat titah mengepalai wilayah Cirebon, mau membuka perdukuhan di Lemah Wungkuk. Ki Gendeng Alang-Alang istirahat di bawah pohon beringin yang sangat rindang, namun tercengang dengan keadaan wilayah yang banyak batu-batuan besar. Wilayah tersebut sangatlah beda dengan wilayah yang ditemuinya karena banyak alang-alang, hutan jati, dan pesawahan. Tapi wilayah ini lain, banyak batu-batuan besar. Belum lagi keheranan hilang terdengar suara tangis bayi di dalam batuan besar tersebut. Ketika itu juga dibelahlah batuan tersebut hingga terpecah dua. Ki Gendeng Alang-Alang mendapati bayi di dalam batu, maka bayi tersebut diasuh dan diajarkan keilmuan olehnya. Dan dalam mimpinya, bayi tersebut adalah anak dari bidadari atau sebangsa peri, maka dinamakanlah Salapada karena dari batu yang dipecah terbelah dua sama besar. Dan dibuka suatu pemukiman penduduk oleh Ki Gendeng Alang-Alang di wilayah tersebut. Dalam proses pembukaan lahan pemukiman, batu-batuan besar tersebut dipecahkan menjadi kerikil-kerikil dan pasir oleh penduduk yang dibawa oleh Ki Gendeng Alang-Alang dari wilayah sekitarnya. Dan ketika dalam proses pembukaan lahan pemukiman dengan memecahkan batu-batuan hingga kecil, masing-masing penduduk ada yang tulus melaksanakannya dan ada juga yang sebagian lain mendapatkan imbalan. Maka terjadilah peristiwa dalam masing-masing penduduk. Bagi yang tulus, jalannya memecahkan batu tidak ada hambatan dan kesulitan. Sebaliknya, bagi yang mengharapkan imbalan mengalami kesulitan dan saling pecah atau tidak kompak atau tidak bergotong royong. Ketika membuka lahan pemukiman hampir selesai, di bawah batu-batuan yang dipecah ada lapisan tanah, pesawahan, dan perkebunan dengan tanah yang subur. Singkat cerita, Salapada tumbuh menjadi dewasa, maka dibuatlah suatu pendopo untuk Salapada, mengajarkan ilmu ke setiap masyarakatnya, dan nama pemukiman tersebut disebut Watu Bela. Ketika Ki Gendeng Alang-Alang mau mangkat, diperintahkan kepada Salapada untuk membuka pemukiman di wilayah Indramayu Bunder karena kondisinya sama seperti wilayah sebelumnya. Dalam perjalanan pertama dan kedua lancar membawa penduduk ke wilayah tersebut dengan pesannya selalu dalam kegotong royongan dan ketulusan. Bila tidak tulus nanti akan terjadi pertikaian antara teman. Dan dalam perjalanan ketiga bertemu dengan rombongan Syekh Syarif Hidayatullah. Terjadilah kesalahpahaman saat kedua rombongan ini bertemu sehingga terjadi perkelahian antara Salapada dan rombongan Syekh Syarif Hidayatullah. Perkelahian itu tidak sebanding, maka Salapada pun berlari ke dalam batu dan bersembunyi. Singkat cerita, lolosnya Salapada, namun dia mendapat hukuman oleh Ki Gendeng Alang-Alang karena yang mengejarnya itu adalah seorang sunan yang besar, yang seorang pemangku tahta di Cirebon, sedangkan Salapada hanyalah sebatas rakyat biasa. Maka setelah itu wilayah Watu Bela dan Bunder Indramayu
masyarakatnya dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang merupakan Mbahku Cirebon kedua setelah Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbahku Cirebon I, dan berjalan terus-menerus sebagai rakyat pemecah batu dan rakyat petani serta perkebunan. Adapun warisan dari Ki Gede Salapada, sebuah kotak peti ukuran kecil diteruskan oleh Pangeran Cakrabuana yang diberi oleh Ki Gedeng Alang-Alang. Kotak peti tersebut suatu gambaran wilayah desa Watubela dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab.